Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Bunda siapa nih dan dari mana? Kenalkan, nama saya Bunda Kartini, asal dari Demak. Sekarang berdomisili di Hong Kong, Kang Ahmad. Masya Allah. Salawatnya terlebih dahulu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kang Ahmad dan juga sahabat pejuang semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Amin, amin, amin. Baik, Bunda Kartini ya, dari Demak asalnya ya. Berarti sekarang di mana? Di Hong Kong ya? Iya. Oh, Masya Allah. Baik, kegiatan saat ini lagi apa aja, Bunda? Sibuk ngapain gitu? Sebentar, saya baca selawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa awalin wal ala. akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, Kang Ahmad, saya sekarang bekerja di Hong Kong sebagai PLT lah, TKW. Saya di sini kalau nggak lupa ya ada 10 tahun gitu. Oh, Masya kurang Allah. lebih. Masya Allah, lama juga ya Bunda ya, 10 tahun meninggalkan. Sudah pernah pulang sebelumnya, Bunda? Pernah sekali dulu tahun 2019. 2019, berarti 6 tahun yang lalu ya? Iya, kurang lebih 6 tahun yang lalu. 2019 berarti pas mendekati COVID ya itu ya? Iya, itu COVID itu kalau nggak salah itu habis 100 harinya almarhum bapakku itu ada COVID. Masya Allah, berarti sudah 10 tahunan lebih sudah jadi PRT dan kegiatannya pasti sangat sibuk sekali ya Bunda. Nah sebelumnya Bunda ini kan sebagai seorang PRT di Hong Kong nih, dari mana Bunda mengenal camp sholawat, Bunda? Alhamdulillah, itu yang dulu awal-awal sebelumnya ya. Itu mungkin kalau nggak salah itu saya itu kan biasa ke masjid TST. Itu ada ukti 3 orang lah waktu itu kasih saya itu selembaran camp sholawat, tapi waktu itu saya belum berani ikut lah, takutnya ini takut apa namanya ya, scam, penipuan. Ya, terus itu takutnya ria gitu apa gimana ya. Terus asa pikir-pikir, wah masa sholawat pakai di-upload juga nih. Lah aku bilang gitu ya, biar Allah yang tahu gitu kan ya. Ya mungkin itu juga Allah yang sayang sama saya sih. Pertama tuh waktu itu saya dikasih selembaran itu kan. Terus sebelumnya tuh saya kan pernah diajak sama temanku di Majelis Rasulullah itu waktu Haul Habib Mutir. Saya mendengar dari habaib itu sholawat kalau bisa ya paling minim ya 1000 gitu ya. Saya dalam hati, wah 1000 banyak banget. Ini kayak wali dalam hati gue, kayaknya berat banget gitu loh. Kayaknya apa bisa gitu ya, kayak mustahil gitu loh dalam hatiku. Saya coba 100 aja nggak sampai, lama banget perasaan. Waktu itu pertama kali ya itu saya dikasih selembaran, ya saya amalkan, tapi biasanya itu ya 10 kali. Kalau almarhum bapak saya tuh disuruhnya tuh 100 kali gitu minimal. Tapi kayaknya juga 100 tuh kayaknya berat banget kan. Setiap habis sholat itu ya. Terus saya apa namanya ya, habis dari dapat selembaran itu sama habis pulang dari Haul Habib Mudir itu, saya mencoba lah sehari kalau bisa 1000 gitu ya. Kalau habis sholat itu saya coba 100 tuh lama banget, pokoknya kayaknya berat banget gitu loh. Kadang ya nyampe, kadang enggak, pokoknya aduh susah banget. Terus kalau nggak salah itu mungkin bulan 10 atau bulan 9 itu saya kan biasa di masjid waktu itu ya libur kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu kenal sama Mbak Lisa dari Kediri itu. Yang pertama dikasih tasbih itu kalau nggak salah mungkin tahun 2020 kali ya, yang mungkin juga admin dari camp
sholawat, tapi saya belum paham gitulah. Iya, iya. Tapi saya berusaha mengamalkan ya di rumah itu, kalau nggak libur, dia kasih tahu saya itu tuh pertama, Mbak, saya takutnya riak. Enggak riak, Mbak. Ini orang yang ini aja pada di-up, kenapa kita juga nggak ini kan? Yeah. Ini kan juga ibadah. Sholawat itu nggak riak, bilangnya gitu kan. Pokoknya dia selalu motivasi saya. Yeah, yeah. Nah, terus dia kasih saya itu ijazah itu loh, ijazah sijil itu loh, kalau dapat 10.000 kan. Yeah. Itu pertama kali saya tuh tertarik. Wah keren ini, aku mau dong, aku gitu dalam hati kan. Terus apa namanya ya, aku juga mau dong Mbak Lisa, tapi nanti bilangin ya sama ketuanya. Iya, nanti saya bilangin sama Umi Yunita, bilangin kan. Nah, waktu itu saya mau dimasukin ke yang 23 kan, kalau nggak salah 33 apa 33 kan sholawat Hongkong kalau nggak salah. Saya tuh mikir-mikir ada setengah bulan. Setengah bulan itu kayaknya aku sudah mantep gitu kan. Aku chat dia, Mbak Lisa, saya mau dong. Aku bilang saya juga mau dapat seperti ini. Aku bilangnya gitu kan. Yeah. Ini sudah jalan nganu Mbak, nanti yang 34 aja ya. Nah itu terus saya dimasukin ke 34 itu pertama kali. Yeah. Yang saya tuh biasanya dulu ya 10 kali. Terus saya waktu dapat, kalau almarhum bapak aku disuruhnya 100 kali, itu juga kakaknya berat banget. Yeah. Terus sama habis dikasih sama Uti yang ada di Masjid Sim Salco itu, yeah. Sama itu ya, itu saya coba itu ya, sama habis pulang dari Haul Habib Mutir itu saya mencoba sehari itu 1000 kali. Ya pokoknya kalau habis subuh itu saya 100, habis tidur 100 itu kayak. Kalau pas lagi kurang gitu saya jamak, pokoknya sewaktu mana yang saya luang itu saya pokoknya harus dapat 1000 gitu. Ya, namun setelah saya masuk di camp sholawat ini kok enak gitu. Oh bisa juga ya. Gitu. Wah ini keren ya. Kok nikmat gitu ya Bunda ya? Iya bener. Kayaknya yang dulu saya bilangnya itu kayak riya, itu kayaknya sekarang saya mengalami tuh kayaknya saya jadi kayak orang yang ketagihan gitu loh. Apalagi kalau awal-awal waktu dulu perpisahan sudah 12 hari ya, itu kayaknya saya tuh sedih banget. Wah kemana ini kok sudah selesai ya? Wah saya kehilangan sahabat yang solehah gitu kan ya. Terus oh iya ada lagi, aku mau masuk lagi gitu. Itu pertamanya ya. Ya Allah pokoknya apa namanya ya, ada hiburan kolbu gitu loh, bahagia gitu rasanya. Betul, Masya Allah. Jadi ada ketenangan hati ya. Kalau hati udah tenang, pasti kebahagiaan itu akan datang dari mana aja Bunda ya. Nah itu kan awal mengenal dari selebaran, berarti kan Bunda itu orang-orang yang udah dipilih ya sama Allah melalui selebaran tersebut. Meskipun Bunda nggak langsung tertarik gitu kan, kayak ya kita kan kadang kalau mendapatkan brosur apapun gitu kan, kalau kita nggak tertarik dengan brosur tersebut ya pasti kita terima, cuman buat nanti. Tapi kalau ketika udah butuh kita cari-cari tuh mana brosurnya, ketika udah ketemu wah ternyata kayaknya bagus nih. Itu ada tanda bahwasanya Allah itu sayang sama Bunda. Nah Bunda itu udah dipilih jadi orang yang insya Allah kelak dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya tadi udah dijawab semua nih. Ini tinggal ini aja Bunda ya. Sebelumnya apa namanya ya, saya kan sebenarnya suka sholawat. Terus di atas sholawat itu ya saya kok pakai WhatsApp segala, nggak usah, tapi saya berusaha sendiri lah. Terus yang saya bisa masuk ya itu sama Mbak Lisa itu waktu itu. Masya Allah ya. Berarti tadinya berat 10, 100, 1000 gara-gara apa namanya ingat selebaran itu. Iya, selebaran itu sama haulnya Habib Munsir. Haulnya Habib Munsir, Masya Allah membawa keberkahan buat Bunda ya. Dan akhirnya sekarang berapa Bunda sholawatnya? Sekarang ya saya berusaha minimal harus bisa 10.000 lah. Pokoknya harus bisa. Waktu itu lusa kemarin ya saya tuh lagi sibuk itu, saya tuh cuma dapat berapa gitu ya Allah, nggak ada 10.000 kali nangis aku.
Ya itu orang-orang kalau udah cinta itu kan biasa nyebut orang yang dicintai, ketika kurang nyebutnya itu rasanya ya Allah ada yang kurang gitu kan, sedih banget ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Kemudian apa sih Bunda yang sekarang Bunda rasakan Bun? Mulai mungkin yang tadinya kerjaan mungkin kan namanya PRT kan super sibuk gitu, akhirnya sekarang berkat sholawat yang diamalkan jadi istiqomah ngamalin sholawat tersebut, akhirnya pekerjaan yang tadinya rumit jadi mudah. Terus cita-cita Bunda mungkin pengen ini pengen itu, akhirnya satu demi satu sama Allah diijabah. Alhamdulillah ya Allah, semenjak saya memperbanyak sholawat ini, masuk bikin sholawat ya, pokoknya banyak keajaiban lah ya Allah, yang di luar nalarku lah. Apa namanya, dari yang pertama aku masuk itu, waktu itu anakku sakit ya Allah, waktu di opnam itu alhamdulillah berkah sholawat berbikin kesehatan. Terus ibuku itu banyak keluar masuk dari rumah sakit kan. Terus yang paling membuat aku sangat ya Allah, aku menangis terharu, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya sangat inilah. Pertama saya mau berterima kasih sama Gurunda. Kemarin kan waktu bulan Desember itu sama Januari itu ujianku pokoknya ya Allah penuh banget. Itu kan pertama kali saya mau membagi ini ya. Pokoknya ya mukjizat dari sholawat itu kan. Kan tanggal 25 itu waktu Gurunda kesini kan saya nggak bisa hadir karena saya kan ada harus syuting keluar dari Hong Kong ini, namun saya ziarah ke makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Guangzhou. Di sana tuh saya mengalami peristiwa yang Masya Allah, kan itu ya, saya itu kan agak sedikit mabuk, memang saya kalau naik kendaraan kan suka pusing ya. Nah, waktu itu singgah di restoran untuk makan siang sebelum ke makam beliau, karena ya antri mau ke kamar mandi gitu kan ya. Saya itu dapat giliran yang mungkin dari yang akhir itu kurang beberapa orang aja. Nah, waktu itu saya tuh ambil air wudhu, nah tas saya itu tak taruh ya, nanti sebentar lagi saya mau ngambil gitu kan habis wudhu dulu. Itu nggak tahu kode Allah tuh saya lupa. Saya dengan PD-nya tuh masuk ke dalam itu, ke dalam ruang makan gitu. Temanku saya alhamdulillah sudah dia ambil makanan, kan saya paling akhir gitu kan. Mereka ingat takutnya nggak kebagian apa gimana, kan aku dikasih alhamdulillah begitu kan. Saya tuh mau ngambil air teh kan agak pening-pening gitu, aku mau minum tolak angin. Saya tuh belum sampai, ibarat saya belum sampai ngomong, baru noleh ke kursi, belum ngomong, oh kemana tas, ketinggalan. Itu tuh sudah dari luar tuh, ini dompet siapa ketinggalan, siapa ketinggalan. Ya Allah, aku alhamdulillah ya Allah, aku dikumpulkan sama orang soleha. Aku nggak tahu kalau seandainya itu di grup, mungkin bukan di grup orang soleha ya. Aku membayangkan apa ya, satu KTP-ku, KTP-ku itu, terus HP. Ya uangnya sih nggak begitu kepikirin, yang HP sama KTP itu. Ya Allah, nanti gimana? Alhamdulillah ya Allah. Terus aku bilang, oh itu punya saya. Alhamdulillah ya Allah. Aku bilang, alhamdulillah. Ya kalau nggak mungkin kalau orang yang ini nggak dibalikin, aku nggak tahu gimana. Itu uang kan sebenarnya kan aku mau buat infak juga kan di sana. Alhamdulillah ya, itu dibalikin utuh, nggak ada kurang dari apapun. Itu qadarullah, itu berkah sholawat. Karena aku yakin itu berkah sholawat, karena dari jalan itu saya kan dia baca sholawat gitu loh. Saya itu kayak orang nggak sedih apa ketinggalan dompet, itu nggak sadar. Santai aja ya Bun ya. Ya santai aja ya, hatiku juga tenang gitu. Cuman tiba-tiba aku duduk belum ngomong tuh, aku lihat aku mau minum tolak angin gitu. Dari luar sudah bilang, ini dompet siapa? Aku sadar barangku nggak ada tuh ya. Itu sahabat itu dia teriak-teriak, ini punya siapa. Kalau dia nggak teriak, saya tidak tahu. Kalau punya aku tuh semuanya nggak ada orang. Yang kedua itu ya Allah, kalau nggak salah itu awal Januari, ibuku itu yang setahun yang lalu tuh sudah divonis tuh matanya sel-selnya sudah nggak bisa diperbaiki lah.
aku tuh ya sedih menangis. Ya Allah, kemarin kan tahun kemarin sudah ada ke dokter itu yang spesialis mata tuh, kalau saya nggak lupa tuh 4 kali atau 5 kali kan. Terus aku mau beliin kacamata yang dari dokter itu pun dokter bilangnya sudah nggak bisa lagi make kan. Terus ya gimana kan. Terus alhamdulillah kemarin tahun Januari saya tuh ya sedih ya, kayak orang putus asa sama diriku sendiri ya. Terus saya inget itu Gurunda kan waktu di Hong Kong bilang kalau baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa 1000 kali itu hajatnya dikabulkan sama Allah. Lah itu saya sambil menangis dalam hati ya, saya tabarukan sama Rasulullah sama Habib Budil kan, yang kalau baca sholawat kan kita harus baca Fatihah dulu sama Rasulullah terus Habib Budil. Lah habis itu saya kirim Fatihah juga buat Gurunda gitu kan, saya tabruk ya Allah. Terus saya baca sholawat, semoga berkah sholawat ini ya saya tabarukkan juga sama Gurunda, mohon ya Allah semoga ibuku tuh beri kesembuhan gitu kan ya. Alhamdulillah yang cek kedua kali, yang pertama katanya ya sudah nggak bisa diperbaiki tuh matanya ibuku tuh ya Allah. Dan akhirnya terus bisa yang diperbaiki. Iya, yang kedua kali gitu aku sampai menangis waktu itu saya di dapur ditelepon sama Pak Leku. Dia bilang alhamdulillah sekarang dokter bilang itu gini ceritanya tuh, waktu ibuku mau diperiksa kan, diperiksa itu tiba-tiba pakai kacamatanya yang dari dokter itu tiba-tiba bisa melihat semua. Ibuku tuh gembira. Dia bilang, Dok, ini kacamata buat aku aja ya, nanti tak bawa pulang, nanti biar dibayar sama anakku. Gitu. Masya Allah, itu berkah sholawat jadi Bunda ya. Iya, berkah sholawat itu aku sampai lemes ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Telepon sama omku, bilang alhamdulillah ya Allah, ini mukjizat. Sekarang katanya sel-selnya tuh sudah balik lagi. Masya gitu Allah. kan. Walaupun yang satu itu nggak bisa diperbaiki karena waktu itu dia operasi itu sudah sudah terlambat kan, saya nggak tahu kan, saya di sini kan. Kalau yang satu itu alhamdulillah bisa diperbaiki. Alhamdulillah, baik, Masya Allah. Sekarang alhamdulillah itu bisa pakai kacamata lagi yang dari dokter itu saya beliin. Itu berkah sholawat itu ya Allah. Masya Allah, Masya Allah luar biasa ya, ini kisah yang luar biasa ya dari Bunda ya, Masya Allah. Baik Bunda, 2 pertanyaan terakhir sebelum diakhiri ya. Apa sih yang membedakan, Bunda kan sering hadir majelis-majelis ya, majelis ilmu kayak majelis sholawat dan majelis-majelis yang lain. Nah, yang membedakan majelis-majelis sholawat dengan camp sholawat itu apa Bunda? Kalau saya di majelis sholawat tuh bawaannya tuh ya gembira gitu, adem ayem gitu lah, tentrem. Karena merasa sama Rasulullah ya. Pokoknya hatiku walaupun ada masalah apa tuh kayaknya tuh adem. Dalam hatiku tuh ringan aja ya. Kayak ini yang barusan saja ya. Kemarin ya ini cerita ya. Kan kemarin saya kan belanja. Saya tuh disuruh beli tahu sama sayur gitu kan. Dalam hati tuh saya ingin beli terong tapi uangnya kurang gitu. Ya qadarullah ini hari tadi ya, habis dari dokter nganter kakek itu tiba-tiba kakek itu beli terong. Nah, itu padahal saya tuh nggak ngomong, cuma dalam hati doang. Masya Allah. Masya Allah. Itu berkah sholawat ini tiba-tiba dibeliin terong. Padahal kemarin saya ingin beli terong nggak jadi, hari ini dibeliin terong. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir Bunda sebelum diakhiri, ada pesan mungkin buat para pendengar di luar sana Bunda? Oh iya, pokoknya yang mendengar ini jangan ragu-ragu untuk bersolawat dan jangan ragu-ragu untuk masuk di camp solawat, karena di sini banyak trik-trik untuk bisa mencapai target untuk bersolawat dengan mudah dan ringan dan banyak, dan insya Allah dengan banyak bersolawat itu hati selalu menjadi tenang, adem. Walaupun ada masalah tuh kayaknya tuh ya adem, selalu ada solusi lah yang kita tidak tahu, kita yang tidak disangka-sangka gitu. Pokoknya kayaknya semuanya itu Allah yang ngurus lah pokoknya. Pokoknya jadi ringan gitu lah, walaupun ada masalah tapi ya alhamdulillah ada solusi. Ada masalah ada solusi gitu loh. Baik, terima kasih Bunda ya atas ceritanya, Masya Allah yang luar biasa, menginspirasi kita semuanya ya, mungkin menjadikan kita semakin semangat, dan mudah-mudahan Bunda keluarga selalu diberikan kesehatan
dan cepat pulang Bunda ya. Amin. Jangan Amin, lama-lama. doain. Jangan lama-lama di negeri orang gitu. Sebarkan cahaya-cahaya sholawat di negerinya para wali, terutama di Demak sana ya. Masya Allah, mudah-mudahan Amin, amin. nanti di Demak sana kan ada makamnya Sunan Kalijaga ya. Masya Allah, mudah-mudahan Iya. menjadi keberkahan buat Bunda sekeluarga. Terima kasih Bunda atas kehadirannya malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.